Karena masih ada orang-orang yang Islamofobia. Islamofobia tuh bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga atau khawatir atau takut atau bahkan benci, ya ikhwan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab, udah benci, ya ikhwan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum, sampai minta diganti dengan Sampurasun. Saudara tanya, rumah sakit Al Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti ulas asih, ya ikhwan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam, ya ikhwan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, kini juga fakta. Anda mau ganti kata Ihsan dengan welas asih. Jadi ingat kata-kata Ahok gua. Ahok pernah ngomong soal Kang Deddy Mulyadi. Dalam omongan Ahok itu, selama Deddy Mulyadi menjadi pejabat publik, selama Deddy Mulyadi berkiprah di dunia politik, serangan-serangan isu agama bakal dilancarkan terus kepada dirinya. Kenapa? Karena seorang Deddy Mulyadi bisa jadi penghambat, penghalang bagi para lawan politiknya, bagi para koruptor, bagi para oligarki di Indonesia. Ahok bicara seperti itu karena pengalaman pribadinya semenjak jadi gubernur DKI Jakarta. Makanya dia berstatement seperti itu. Tapi dipikir-pikir bener juga omongan Ahok. Sampai sekarang loh, 2025, Kang Deddy Mulyadi diserangnya isu-isu agama terus. Dari 2008, semenjak Kang Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta, 17 tahun. Buset dah. Apakah gak enak jeleh itu Kang Deddy Mulyadi ya? Diserangnya isu-isu agama terus. Apalagi tuh yang kemarin nih, baru-baru ini, yang rumah sakit Al Ihsan dirubah namanya menjadi rumah sakit Ulas Asih. Buset itu. Serangan-serangan isu agama berseliweran terus. Padahal nih, Kang Deddy Mulyadi juga cerdas. Aslinya itu dia tuh cuman ngetes ombak. Aslinya itu dia cuma mancing soal pergantian nama rumah sakit Al Ihsan menjadi rumah sakit Ulas Asih. Dia tuh pengen ngetes ombak nih, gua masih diserang kagak nih isu-isu agama di tahun 2025 ini. Dan gue juga pengen ngetes nih, warga Jawa Barat terprovokasi nggak oleh isu-isu agama. Ternyata bener, pancingan Bapak Aing kena semua. Para kaum laler ijo pada keluar sarang, nyerangnya isu agama terus. Bahkan ada yang ngajak perang ke Bapak Aing, memprovokasi nih warga Jawa Barat. Untungnya warga Jawa Barat sekarang pada cerdas, tidak mudah cepat terprovokasi oleh isu-isu agama. Aduh. Dari 2008 sampai 2025 ini, dari 2008 tuh zamannya HP Asia. Kalau SMS tuh Rp1 per karakter. Sampai sekarang 2025 zamannya main TikTok, joget-joget di TikTok, masih aja isu-isu agama. Nggak ada cara lain kali ya buat nyinyir, buat nyerang Bapak Aing selain isu-isu agama. Bingung gua mah. Untungnya aja nih kita warga Jawa Barat nih yang fansnya loyal. Beda ya kalau fans Bapak Aing yang FOMO mah. Kalian tahu kan FOMO? FOMO tuh sekedar ikut-ikutan doang. Kan banyak kemarin komentar-komentar yang rumah sakit Al Ihsan diganti namanya itu. Saya kemarin mendukung terus Kang Deddy Mulyadi, tapi sekarang mah soal rumah sakit saya tidak mendukung, saya tidak setuju. Itu namanya fans FOMO.
cuma sekedar ikut-ikutan aja. Kalau kita harus loyal. Nah, kayak gua nih, loyal. Kalian loyal apa FOMO nih, fans KDM-nya? Penggantian nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih menuai pro dan kontra. Sayangnya, sebagian justru menyebar asumsi keliru bahwa KDM membenci simbol-simbol Islam. KDM tidak cinta Islam. Tuduhan ini bukan hanya tidak berdasar, tapi juga mengarah pada su'uzon, prasangka buruk, yang di dalam Islam jelas-jelas hukumnya haram, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian secara hukum, penggantian nama rumah sakit sepenuhnya sah dan merupakan hak prerogatif kepala daerah. Gubernur berwenang memberi identitas baru pada fasilitas publik yang berada di bawah kendali pemerintah provinsi, termasuk nama dan arah pelayanannya. Kemudian secara filosofi, nama Welas Asih dipilih bukan karena menolak Islam, tapi karena ingin memperluas makna ihsan agar lebih membumi, lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Bukankah Welas Asih adalah padanan rahmah dan ihsan dalam bahasa Sunda? Dan secara kebijakan, ini adalah rumah sakit umum milik seluruh rakyat Jawa Barat lintas suku, agama, dan latar belakang. Maka wajar dan bijak jika namanya juga dibuat umum, netral, dan bisa diterima oleh semua kalangan tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman di dalam pelayanannya. Maka yang menyimpulkan bahwa penggantian nama ini berarti anti-Islam adalah bentuk prasangka yang keliru, bahkan bisa menjadi fitnah jika disebarkan tanpa ilmu dan fakta. KDM tidak sedang menghapus nilai Islam. Justru beliau tengah menyampaikan ruh Islam dalam bentuk yang lebih membumi, menyentuh, dan diterima oleh semua orang. Marilah kita kedepankan husnuzon dan objektivitas. Jangan biarkan prasangka yang mengaburkan niat baik dan langkah bijak. Deddy Mulyadi ubah nama RS Al-Ihsan Bandung jadi Welas Asih, lain jadi gorengna ku para pembencinya masalah pergantian nama RS iya. Tapi aing anu teu ngartina tahun 2025 masih keneh aya anu ngabenturkeun kana agama. Islamfobia lah disebutna teh, anti Islam lah. Emang masih kena zaman gitu di tahun 2025 iya pepolitikan ngebentur-benturkan agama. Tapi ya mah hemat berpikir urangnya justru diganti nama RS Al-Ihsan jadi Welas Asih teh karena Kang Deddy Mulyadi Bapak aing Gubernur Jawa Barat teh nyaaheun kana agama teh kana Islam teh da ayeuna arek naon atuh ngaran we Islami tapi dipake ladang cuan ku para koruptor. Da puguh kene make ngaran Welas Asih anu artina pengasih dan penyayang, dengan harapan mudah-mudahan anu aya di rumah sakit eta dimulai perawat sampai ka dokterna mengasihi dan menyayangi ka pasien-pasienna. Dugaan korupsi gedung RSUD Al-Ihsan, negara rugi 12,8 miliar. Ini gua mau mengabsen orang-orang yang kemarin mengkritik perubahan nama Al-Ihsan jadi Welas Asih. Kira-kira sekarang kalian pada kemana? Ini korupsi loh, korupsi di rumah sakit yang kalian sebut ya berlabel nama Islami. Perilaku korupsi di rumah sakit berbau Islami tidak membuat uangnya jadi halal kan? Ayo dong suarakan. Ketimbang mempermasalahkan pergantian nama dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih, yang menurut bahasa Arab, bahasa Al-Quran artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi apa urgensinya mengubah nama rumah sakit ya? Yang terpenting itu kan pelayanannya. Yang terpenting itu adalah fasilitasnya. Standar ganda kehead. Kemarin ketika Anies Baswedan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, apa urgensinya? Apakah kalian juga mengkritik? Enggak kan? Makanya mendengar pernyataan Kang Deddy Mulyadi jangan sepotong-sepotong. Nih, untuk kualitas pelayanan, untuk fasilitasnya, Kang Deddy Mulyadi sudah memikirkan. Bahkan ya, Kang Deddy Mulyadi menginginkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit Welas Asih setara dengan Hasan Sadikin. Dan KDM menargetkan selama 2 tahun agar itu terwujud. Dan sebenarnya gua juga percuma sih menjelaskan semua ini kepada kalian ya, para anak abang
Abah, para kaum pembenci. Karena ini momen kalian kan, ini momen yang kalian tunggu-tunggu agar bisa menyerang KDM dengan isu agama. Ayo ngaku. Rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang nya si Horeng anu diribut-ributkeun ku rombongan anak Abah nya. Anak Abah. Si Horeng itu rumah sakit teh baheula yayasan korupsi yayasanna. Nah, eta teh sitaan hasil korupsi keputusan Mahkamah Agung. Paingan atunya kunaon teu keur basa rame-ramenya korupsi sia caricing untuk komentar ngehep-hep kayak ngajar dognya. Giliran ayeuna diambil alih ku pemerintah nya Jawa Barat hari diganti nya gara randeng sia nya. Bapak aing lah disangka anti agama dan sebagainya. Tai leding. Tah sia kanyahoan ini namanya. Tah deui tah. Buset biang korupsi. Geus Pak ganti Pak. Baheula ge nya kieu Pak. Lamun misalkan urang boga ngaran teu bener nya. Ngaran saya baheula alus Pak. Oh, Roberto Carlos. Diganti jadi Ojan Sarkadut. Baheula cenah saya teh non. Tukang maukan sendalnya, tukang maukan buahnya. Oh, cenah kudu diganti cenah ngaran ieu kurang halus. Ojan Sarkadut ge cenah me bener. Oh, gitu. Ganti ge Pak. Tah, caricingnya. Ih, ripuh. Jawa Barat, tanah Pasundan yang kaya akan budaya dan kehangatan. Di sini, semangat kebaikan dan pelayanan terus hidup, seperti yang ditunjukkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi melalui langkah berani mengubah nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Gubernur Deddy Mulyadi memimpin dengan visi memperkuat identitas budaya Sunda tanpa melupakan nilai-nilai universal. Perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih bukan sekadar pergantian label, tetapi cerminan semangat welas asih, kasih sayang yang mencerminkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama ini dekat dengan hati masyarakat Jawa Barat, mudah dipahami dan mencerminkan kebaikan sejati, sebagaimana Al-Ihsan yang juga berarti kebaikan. Islam adalah substansi, bukan sekadar simbol atau nama. Gubernur Deddy Mulyadi menegaskan bahwa Islam hidup dalam tindakan nyata, pelayanan kesehatan yang prima, kasih sayang kepada pasien, dan komitmen untuk meningkatkan kualitas RSUD Welas Asih hingga setara dengan rumah sakit terbaik. Ini adalah wujud ihsan, kebaikan yang diajarkan Islam, yang tidak bergantung pada label, tetapi pada hati dan perbuatan. Perubahan nama ini sempat menuai kritik, tetapi Gubernur Deddy menjelaskan bahwa Welas Asih adalah cerminan budaya Sunda yang selaras dengan nilai Islam rumah sakit ini, yang kini dikelola Pemprov Jawa Barat, memiliki sejarah yang kompleks, termasuk masa lalu terkait kasus hukum. Dengan nama baru, Deddy Mulyadi ingin membawa semangat baru, pelayanan yang lebih baik, lebih inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan RSUD Welas Asih, Gubernur Deddy Mulyadi berkomitmen untuk transformasi pelayanan kesehatan. Dalam 2 tahun, rumah sakit ini ditargetkan menjadi pusat layanan unggulan, mencerminkan semangat Islam yang substantif, keadilan, kasih sayang dan kebaikan untuk semua. Nama Welas Asih adalah panggilan untuk bersatu, melayani tanpa memandang latar belakang. Karena Islam sejati ada dalam tindakan kita, mari dukung langkah Gubernur Deddy Mulyadi menjadikan RSUD Welas Asih sebagai simbol kebaikan dan pelayanan. Islam bukan hanya pada nama, tetapi pada hati yang welas asih dan tindakan yang membawa manfaat. Bersama, kita wujudkan Jawa Barat yang lebih sehat, harmoni, dan penuh kasih sayang.